Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Zaki Ilhami, NIM 21010280 dari program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila, yakni dengan judul Dampak Positif dan Negatif IPTEK terhadap Pancasila. Seperti yang kita ketahui, perkembangan IPTEK dewasa ini semakin bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Hampir semua aspek kehidupan manusia disentuh oleh perkembangan IPTEK ini. Dan globalisasi pun terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Langsung saja kita akan membahas dampak positif dan negatifnya terhadap Pancasila. Yang pertama, sila ke-1 yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya IPTEK ini, dampak positif juga terhadap sila Pancasila yang pertama, yakni orang-orang di misalnya agama Islam. Orang-orang di luar Islam akan mengetahui ajaran apa yang diajarkan oleh Islam, sehingga orang-orang tidak langsung menilai bahwa Islam itu seperti ini atau yang seperti diberitakan oleh media-media Amerika itu. Sehingga dengan adanya IPTEK ini, citra Islam tidak seperti yang diburuk-burukkan oleh media-media di luar sana. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya IPTEK ini, kita akan bisa membantu orang-orang yang terdampak bencana. Dengan adanya IPTEK ini juga dapat diketahui secara cepat bencana-bencana yang terjadi, dan sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan cepat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan adanya IPTEK ini dapat digalakkan secara bersama langsung melalui media sosial dan bahkan dibuat event-event sehingga orang ramai yang tahu bahwasanya persatuan Indonesia ini sangat perlu, sehingga dapat memupuk rasa persatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya IPTEK ini dapat mengambil keputusan yang dimana semua rakyat Indonesia ini kan ramai. Jadi dengan adanya IPTEK ini, istilahnya bisa dibuat forum-forumnya di setiap daerah dan bisa membuat juga memupuk rasa musyawarah dan mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dengan adanya IPTEK ini juga bisa membuat keadilan ini semakin bertambah gitu. Misalnya ada di suatu daerah terjadi kasus dan di daerah tersebut sangat minim sekali penyelesaiannya. Namun dengan adanya perkembangan IPTEK, orang dari daerah lain mengetahui sehingga dikampanyekan dan juga di-share agar halayak ramai tahu, sehingga kasus tersebut dapat diadili dengan baik atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun dampak negatif dari perkembangan IPTEK terhadap Pancasila, yang pertama yaitu rentan terjadinya penyebaran ajaran sesat, dikarenakan sangat luasnya informasi yang ada sehingga sangat rentan terjadi penyebaran aliran sesat pada sila pertama. Yang kedua, pada sila kedua yakni rentan terjadinya pelanggaran HAM dan juga isu-isu SARA yang sering muncul ke permukaan. Yang ketiga, rentan terjadinya perpecahan antar warga negara Indonesia dan juga mudah sekali diadu domba di media sosial. Yang keempat, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila itu, dampak negatifnya adalah ketika masyarakat sudah tidak mau lagi bermufakat, dan juga ada hubungannya dengan sila yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya perkembangan IPTEK ini sangat rentan terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, dan juga garis-garis dari kesenjangan itu semakin jelas dengan adanya IPTEK tersebut.
Demikianlah penjelasan saya tentang dampak negatif dan dampak positif perkembangan iptek terhadap Pancasila. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.